Ya. Jadi film horor pertama kakak mungkin bisa ceritakan dong gimana mungkin bisa ada. Kenapa akhirnya ya? Sebenarnya memang dari dulu kalau misalnya untuk nonton film horor itu kayaknya pilihan kesekian ya. Walaupun sebagai aktor nggak boleh milih-milih genre film yang harus ditonton gitu misalnya. Tapi kayak horor pasti akan jadi kayak ya udah deh ntar aja deh gitu. Lebih milih yang lain gitu. Jadi kalau misalnya untuk bermain di film horor memang dari dulu memang sudah ada beberapa yang ngajakin dari dulu, tapi selalu kayak yang nggak cocok aja, mungkin nggak bisa dan segala macam, dan dari sayanya juga kayak belum siap. Cuman pada saat Mas Sugros menawarkan skrip Ratu Sihir ini, pas baca terus karakter saya juga memerankan si Ibana ini, saya tertarik dan biasanya saya harus jatuh cinta dulu sama karakter yang akan saya perankan gitu, dan saya excited untuk mengeksplor karakter di film Ratu Sihir ini gitu. Jadi kayak ya udah deh, oke, let's do it gitu. Kamu masih ke adaptasinya? Karena biasa romance, biasa Ya, itu dia. sekarang horor. Untuk persiapannya paling selain fisik pasti mental sih. Karena saya emang dari kecil agak-agak untuk hal-hal yang berbau mistis tuh agak-agak takut gitu, menghindari lah gitu. Jadi kayaknya kalau syuting film Ratu Sihir selain fisik, kalau saya dengar cerita teman-teman yang sering main film genre horor kan biasanya fisik kan yang paling suka ditempa kan, sama mental. Emang punya pengalaman mistis? Oh banyak. Jadi takut. Banyak. Apa tuh? Banyak itu jadi trauma sih sebenarnya. Jadi trauma waktu kecil tuh kayak sering apa ya? Kayak sering mendengarkan saya dari Singkawang, Kalimantan Barat itu suka banget mati lampu ya. Gitu. Jadi udah ada jadwalnya. Kalau misalnya mati lampu di ibu kota kan biasanya jarang-jarang. Nah kalau di kota kecil biasanya udah ada jadwalnya gitu, dan kita harus berdamai dengan itu. Gitu. Jadi waktu kecil sering banget kalau misalnya pas mati lampu tuh kayak ngebayangin tuh ada sosok ibu gitu, maksudnya, tapi saya tahu mama saya nggak ada di rumah gitu. Jadi ya itu banyak sekali kejadian-kejadian yang dari kecil bikin saya trauma terhadap horor gitu. Let alone nonton film horor pasti kayak ya deh rame-ramein aja deh. Tapi kenapa sih akhirnya lu memutuskan yaudah gua ambil nih horor pertama? Karena temanya, ceritanya, dan karakternya saya jadi waduh kalau misalnya nggak saya ambil takut nyesel. Takut nyesel apalagi masuk nggak terus datang kan. dua kali ya? Apa? Kesempatan nggak datang dua kali, dan gini, saya melihat, jadi saya dari dulu kerja sama Sugros dari zaman sebelum Sri Mulat sampai sekarang kemarin Sri Mulat itu komedi gitu. Drama, cerita, drama keluarga gitu. Jadi ketika beliau akhirnya mendirikan Idean Pictures, Mas Sugros lebih eksplorasi terhadap genre. Ada Inang, ada Balada Siroy, Sri Mulat yang full komedi, biopik. Terus kemarin Sleep Call gitu. Jadi saya tertarik dan tertantang kayak apalagi nih yang bakal Mas Sugros bikin gitu. Ketika mendapat kesempatan itu, satu kehormatan buat saya untuk ikut bekerja sama lagi dengan Idean Pictures, dengan Mas Sugros. Dan saya excited untuk mengeksplor karakter ini karena ceritanya sangat menarik. Ceritanya bagus, temanya bagus. Dengan Dua film di horor Sri yang Mulat pertama kali, ini kan film horor pertama kali, bisa dibilang nggak sih lo kayak udah berdamai nih sama rasa-rasa takut dan masih kayak Masih mencoba sih dalam proses ini, menghitung hari untuk menuju proses syuting, cuman saya kayak oke, ya itu tadi ya, kesempatan nggak datang dua kali, jadi saya takut nyesel aja sih. Di semua kamu kan bikin naik badan apa naik badan Iya, 10 kilo. Di sini ada nggak sih mungkin? Di sini treatment khususnya sih paling, aduh nggak bisa bocorin lagi. Tapi yang pasti secara fisik nggak terlalu berubah banyak dari kalau di Sri Mulat kan harus transformasi fisik. Kalau di sini nggak terlalu, cuman lebih ke main dalam dan ya itu aja yang bisa di-share. Warga tadi kan nyebut persiapannya fisik dan mental nih, boleh tahu nggak sih mentalnya kayak gimana? Apakah mulai nonton film horor atau Belum. sendiri? Kalau saya sih mungkin beda dengan teman-teman aktor yang lain ya. Saya approach-nya mungkin nggak nonton. Saya sangat mengurangi untuk nonton. Kalau misalnya mau syuting tuh kayak referensi film saya jarang untuk mau nonton karena saya takut kebawa. Jadi saya membedah sendiri. Kebetulan ada acting coach namanya Mas Rukman Rosadi yang pernah coaching saya di Sri Mulat sama teman-teman Sri Mulat. Jadi saya percaya sama beliau, saya percaya sama skrip, percaya sama Mas Sugros dengan informasi-informasi yang tiap hari input yang masuk buat karakter saya, itu aja cukup sih. Tapi kalau untuk nonton referensi, dari dulu saya sangat menghindari, takut kebawa. Morgan, selamat ya buat international debutnya. Oh, thank you. Because I Hate Korea. Cerita dong. Iya. Because I Hate Korea. Because I Hate Korea, ya. Oke. Jadi
akhir tahun lalu sempat di approach sama PH di production house di Korea Selatan untuk ikut bergabung dalam projectnya mereka. Direkturnya namanya Jang Kun Jae, pemeran utamanya namanya Go Asong yang sering main film sama Bong Joon Ho. Jadi saya merasa terhormat banget karena melalui proses screen test langsung sama sutradaranya, karena waktu itu nggak bisa langsung ke Korea Selatan, jadi lewat Zoom, masih pandemi. Terus akhirnya awal tahun ini berangkat ke New Zealand untuk syuting part saya sama Go Asong di New Zealand. Selain bahasa Inggris ada bahasa Indonesia juga ya? Ya bahasa Inggris, Bahasa Indonesia. bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ada. Ada lagi kan? Untuk jaga stamina kamu gimana sih? Selain kamu katanya pernah patah tulang bau ya, jadi kamu Kok tahu? kan baca. Oh iya. Itu kamu Senayang ya, Senayang. Ya, kalau ya kenakalan anak remaja itu. Jadi waktu SMP pernah kecelakaan motor. Olahraga apa yang kamu suka lakukan selain renang dan segala macam yang untuk Kalau sekarang sih saya sangat masih namanya post traumatik ya. Jadi masih trauma untuk kayak olahraga bola tangan tuh masih agak takut. Jadi biasanya kalau dulu di sekolah sampai sekarang paling futsal doang sih. Kalau misalnya memang olahraga yang ini ya, tapi kalau enggak saya kardio aja. Makasih. Boleh promotion syutingnya di mana? Ada dukungan nggak sih dari orang-orang terdekat? Kan ini kan film horor pertama ya? Ya. Dukungannya keluarga apa mungkin? Keluarga sih belum tahu ya. Keluarga saya karena saya masih menyimpan rapat-rapat seperti cast reveal hari ini. Jadi semoga akan nanti kasih surprise lah. Saya juga menantikan itu sih. Saya pengen surprise juga ngelihat karakter saya di film Ratu Sirih ini. Mulai syutingnya kapan, Kak? Doain aja. Mulai. Mulai syuting segera ya. Segera. Di mana lokasinya? Indonesia pokoknya. Di Indonesia. Terima kasih ya teman-teman.